Oke Sobat Holik semuanya, ketemu lagi bareng gue pastinya Eko. Nah Sobat Holik semuanya, kali ini gue lagi ada di kota Bandung. Ngomong-ngomong soal Bandung, di Bandung tuh ada Agia Ayla Holik yang usianya tuh sudah kurang lebih 6 tahun. Nah selama 6 tahun tersebut gue yakin pasti banyak cerita seru nih di dalamnya. Jadi gue kali ini mau ngobrol sama pengurus-pengurusnya di Agia Ayla Holik Bandung. Jadi buat teman-teman, jangan sampai lewatkan episode gue kali ini. See you guys. Nah, Sobat Holik semuanya, kita kali ini sudah sama dua orang superstar yang ada di Agia Ayla Holik Bandung. Tepuk tangan dulu semuanya yuk. Nah, siap Om Ipan, selamat sore ya. Hari ini sekarang sore di Bandung sore ya. Sore Om Ipan. Om Opik, selamat sore. Terima kasih. Widih, luar biasa. Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Siap. Pami Wilujeng Sumping kumaha ngawalarna Ipan? Sami-sami we ya. Oh, sami-sami. Siap. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Om Ipan dari Agia Ayla Holik Bandung ya. Sudah menyempatkan waktunya di AHK Podcast kali ini, Ipan. Siap, Om Ipan. Opik. Oke, apa namanya? Saya banyak banget pertanyaan nih buat Waduh, seru. Ipan sama Aopik juga ini. Gini, Ipan sama Aopik ini kan boleh dibilang pengurus lah ya di Agia Ayla Holik Bandung. Pangriweuhna lah. Oh, pangriweuhna. Bagian diri riweuh. Bagian diri riweuh, tapi ikhlas. Insya Allah ikhlas. Poinnya itu, Ikhlas, yang penting ikhlas. itu poinnya. Oke, pertanyaan saya mungkin ya sebatas nungguin ya. Nunggu ya. Sebatas Agia Ayla Holik Bandung pastinya Ipan. Siap. Nah, gini. Agia Ayla Holik Bandung itu setahu saya itu terbentuk dari 2017. Betul? Betul. Nah, tapi yang saya tahu 2017, 2018, 2019 itu kemana? Kan kemana itu coba? Lebih tepatnya lagi mencari jati diri mungkin. Oh, gitu aja sih Om Ipan. berarti mendaki gunung lewati lembah meren. Sama di Udag Buaya juga. Gokil. Gimana tuh? Ya mungkin kalau misal historisnya gitu ya. Betul? Mungkin Om Opik yang lebih dulu masuk sebelum saya. Jadi Agia Holik itu. Salim suhu gitu merenya. Suhu. Siap. Om Opik duluan masuk, jadi mungkin dari sejarah, dari histori yang lebih detail, mungkin Om Opik lebih bisa menjelaskan gitu. Karena kalau misal saya masuk Agia Ayla Holik Bandung itu pada tahun 2018 Om. 2018. Pertamanya saya di Agia Ayla Holik Garut dulu Di Garut, dari oke. Garut. Nah, Berarti kalau misalkan gatel suka di Garut. itu Garuk Om. Oh, di Garut. Iya. Oke. Siap. Serius lagi nih Om. Serius lagi. Nah, dari Garut mungkin saya hijrah ke Bandung. Ya mungkin langsung gabung di Agia Ayla Holik Bandung. Oh, atau memang sorry nih ya. Atau memang Agia Ayla Holik Bandung ini emang dari awalnya itu mengcover Garut, Tasik, Pangandaran, Banjar dan sekitarnya. Enggak juga sih. Oh, Om. enggak juga. Jadi kalau misalnya Garut itu wilayah juga. Oh, ada juga ada memang juga. tadinya. Pangandaran juga ada. Ada juga. Sumedang oke. juga dulu. Saya kan ada. nggak tahu nih. Saya kan nggak tahu. Om Suhu juga. Pura-pura. Ya gitu. Begitu saya masuk Bandung tahun 2018 Om. 18. Berarti sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Nah, secara historinya sendiri bisa sampai menghilang itu siapa nih yang bisa jawab nih? Mungkin buat lebih detail mah Om Opik lah ya. Om Mungkin Opik. dia kan
saksi hidup lah ya. Saksi hidup. Jadi mungkin yang sedih, suka, dan lain-lainnya mungkin beliau lah yang bisa Oke, ngejelasin, siap. Ada tisu mungkin takutnya Opik nanti sedih. Tisu 2 karung. Tisu 2 karung. Siap. Gimana tuh Opik tuh? Jadi begini, awalnya sih saya coba-coba. Oh, awalnya coba-coba. Oke. Dipasang aja biar enak. Nah, cakep. Om, saya ngerem nggak, Pak? Iya, siap lanjut. Jadi memang kalau Holic Bandung sendiri itu kan terbentuk dari 2017 ya Om. 2000, ya, setahu saya 2017. Tadi pertanyaannya itu 2017 sampai mungkin 2020-an mungkin. Kemana nih? Nah, itu. Ini memang jadi pertamanya di tahun pertama di 2017 Holic itu masih ada kopdar biasa ada. kayak wilayah-wilayah lain pada umumnya. Aktif lah ya. Aktif lah ya. Ya, karena pada saat saya misko juga waktu itu Ada pulsanya. aktif. Jadi kebetulan pada saat itu mungkin di 2017 itu pas mau kita ke 2018 karena mungkin ada biasalah Om, ada masalah internal nih. Lumrah itu mah. Jadi bisa dibilang Holic Bandung itu mungkin bisa dikatakan mati suri dulu Om. Mati suri. Mati Oke. suri kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahunan lah mati surinya itu. Jadi kita grupnya ada, tapi kopdarnya itu bisa dibilang tahun sekali juga enggak gitu. Setahun sekali juga enggak. Tahun sekali juga enggak. Oke. Apalagi pas 2017 tuh kita cuma aktif di chat doang di grup. Di WAG, WAG, oke. Tapi untuk kopdaran kita nggak ada sama sekali. Nah malah kan saya juga masuknya itu di awal-awal 2018 lah. 2018. Saya masuk di Holic. Saya ingat waktu itu kopdar di Batu Nunggal nih. Batu Nunggal, Ada oke. di Bandung di Batu Nunggal. Itu mungkin jadi kopdar saya yang pertama dan juga terakhir Om. Itu 2018. 2018 awal-awal lah. 2018 awal. Kenapa saya bilang di awalan di akhir? Karena begitu saya masuk ke Holic, setelahnya itu nggak pernah ada lagi kopdar. Nggak pernah. Gitu. Aktivitas nggak ada lah Nggak intinya. ada sama sekali. Jadi Bandung mati suri, benar-benar mati suri. Mati Jadi suri. malah dulu juga sempat dibahas sama si Ketum Nusantara. Bandung udah dianggap mati suri gitu. Nggak ada lah. Sakit Om itu. Sakit lah. Sakit tapi tidak berdarah. Nah, Bandung dianggap mati suri dan membernya pun menganggap kalau Bandung memang mati suri pada saat Ya, itu. betul, Nah, karena tidak kegiatan sama sekali. kalau boleh saya tahu nih Om, problemnya apa tuh? Mungkin kan gini Om ya, kenapa kita ngebahas ini? Karena kemungkinan ini ditonton sama AAH daerah lain pun. Tuh. Nah, atau bahkan komunitas lain di luar AAH yang mudah-mudahan obrolan kita ini bisa dijadikan edukasi atau bahkan motivasi lah untuk klub-klubnya yang atau komunitasnya yang masih berjalan saat ini supaya tidak terjadi halnya sama dengan yang Bandung alami. Tuh. Jadi kalau saya boleh cerita, Boleh. ini berdasarkan pengalaman saya tapi ya Om ya, selama saya di Holic waktu Betul. awal-awal itu, yang saya lihat itu karena pertama itu dari ego. Ego. Ego dari apa? Karena orang yang lebih lama sama orang yang istilahnya yang baru itu kadang suka beda pendapat gitu. Beda pendapat. Beda oke. pendapat. Jadi yang si katakanlah si suhu ini pengennya A, tapi kadang si yang lainnya pengennya B, itu jadi nggak sinkron kadang. Jadi Holic Bandung juga dulu ngalamin kayak gitu. Jadi bisa dibilang dua kepala gitu, hampir kepala, pecah karena dua kubu itu sendiri. Betul. Jadi main kubu-kubuan. Nah, gitu. Jadi Padahal, sorry ya Om Opik ya. Padahal secara positifnya, ketika ada pendapat A dan B itu berbeda, ketika ketemu garis lurusnya atau garis tengahnya, itu justru bisa membuat suatu perubahan sebenarnya. Betul. Ketika orangnya sama-sama bisa menurunkan ego. Itu tadi masalahnya kan saya Betul. bilang ego. Betul. Karena kalau orang udah ngomongin ego susah Om, mau Betul. dibilangin ego juga susah. Gitu. Betul. Jadi dia kalau bahasa Sundanya kekeh kumarekeh kahayang manehna. Betul, kekeh. Ngerti nggak? Ngerti, oke. Kekeh, oke. Jadi intinya gitulah. Sehingga pada akhirnya
si Holik itu nggak ada kegiatan sama sekali karena yang dulunya ada penggerak, tiba-tiba si penggeraknya nggak ada gitu, sehingga akhirnya ya gitu nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Oh, jadi mungkin gambaran kasarnya mah pada saat itu mungkin di Holik Bandung ini jadi terbagi dua kubu atau gimana tuh? Nggak terbagi dua kubu, cuman lebih ke ego karena dia kemauannya dia nggak diturutin. Jadi akhirnya dia sendiri yang lebih pilih untuk keluar gitu awalnya. Dan Jadi dia pun memang pada saat itu dia sendiri yang keluar gitu. Jadi dia sendiri memang yang keluar. dari para pendahulunya yang memang kemauannya sendiri untuk gitu. kayak semacam lah kok seperti ini, gue nggak bisa nih nurutin anak-anak baru gitu mungkin ya? Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Oh, oke. Sampai satu saat saya itu kan udah terlanjur masuk tuh. Betul. Di Holik ini udah setahun lebih nih nggak ada kegiatan sama sekali. Nah, kadang saya tuh ngerasa, saya itu berada di satu wadah yang harusnya hobi saya itu tersalurkan. Betul, nice itu benar sekali. Tapi kok saya malah diem gitu loh. Makanya dari saat itu saya tuh memberanikan diri. Walaupun sebenarnya Om dulu itu saya masuk di grup, canda gurau di grup, chat-chatan di grup. Tapi saya tuh nggak tahu sama siapa nih saya Karena canda. memang sama sekali tidak pernah ada aktivitas gitu. kopdar atau Nggak kopsan. ada sama sekali. Jadi terkendala lah. Sampai satu saat saya tuh memberanikan diri buat, udahlah, saya ngajakin lagi tuh kayak grup, yuk kita kopdar yuk, cuman emang susah lah waktu itu. Sampai satu saat ada acara ini Om yang di Purwakarta tuh. Oh, yang Kopdar kopdar bareng Nusantara, betul, kalau nggak salah. Nah itu jadi momen sebenarnya itu. jadi di situ. momen untuk Jadi ketemu. momen untuk Bandung ini mulai ada aktivitas kembali. Jadi saya ngajak waktu itu ke anak-anak yang ada di grup. Nih ada acara nih, Holik Nusantara, kopdar bareng. Pasti banyak nih yang kumpul nih di semua wilayah pasti hadir. Betul, kan? betul. Nah dijadikanlah saya momen di WAG. Yuk kita kumpul yuk. Kita datengin ke acara itu biar kita juga kenal sama yang lain. Betul. Disitulah ada beberapa orang lah yang dari grup yang waktu itu nggak aktif, ada beberapa orang yang kemudian mau gabung. Akhirnya kita berangkat ke Cikaupak itu, ke Nusantara. Itu pun kita janjian sama Holik Sumedang, Holik Garut. Betul. Berangkatlah ke sana. Nah itu malah jadi momen pertama kita sebagai Bandung ada acara. Oh, keluar setelah wilayah, sekian setelah tahun. sekian lama. Nah, padahal mungkin bahasanya gini ya, Aipan ya. Mungkin pada saat itu karena memang di WAG sering chat-chatan atau sering komunikasi seperti apa. Padahal bisa aja kemungkinan Om Opik dan member yang lainnya tuh udah ketemu di pasar kayak lagi milih kangkung Bisa gitu ya. jadi, Terus rebutan kangkung, "Ih, nu aing gitu. Itu member. Malah dulu saya sempat gini Om, di jalan nih, saya ketemu ada stiker Bandung. Wih, Bandung tuh. Tapi kan nggak kenal. Sahanya. Bener. Mau nyapa juga kita kan nggak enak. Bener. Gitu. Itulah sampai akhirnya momen itu tuh saya jadiin buat kita itu kembali bangkit lagi. Dari mulai acara itu, kedepannya kita mulai ada kopdar lagi. Setelah kejadian yang di Cikaupak tersebut. Akhirnya kita kopdar internal, disitulah kita mulai saling ketemu dengan beberapa orang yang aktif pada waktu itu, pada masanya. Berarti 2019 tuh. 2019, 2018, 2019 sampai 2020 lah. 2020. Nah, 2020 itu dari kita mulai 2019 kita bangkit, 2020-nya kita lebih memilih buat bangkit lagi. Dengan cara apa? Kita ngadain anniversary. Anehnya Bandung, Kumata. kita anip yang pertama kali tapi di usia kita yang ke-4 tahun. Oh, berarti terlahir sebagai orang yang langsung 4 tahun. Bonus ya, tak bonus. Di Barahilain belum ada kan? Belum. Di Bandung. 1, 2, 3 kita mati suri. Yang keempat kita langsung anip. Tapi kan kita butuh proses juga ya Om ya. Betul. Jadi kita waktu anip yang keempat kita memang acaranya internal. Kita cuman di member kita aja. Kita ngadain touring. Waktu itu kita acara di Pangandaran tuh. Di Pangandaran, Kita oke. touring ke Pangandaran. Kita cuman syukuran biasa lah, kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah segitu juga menandakan awalnya Bandung itu ada.
bangkit lah ya. Bangkit lah, walaupun Oke. belum dikenal mungkin sama wilayah yang lain Om. Siap. Karena sebelumnya kan kita mati suri nih. Mm-mm. Dari situ kita mulai kopdar lagi, ada member baru. Nah kebetulan begitu kita mau nginjak anip yang kelima, Mm-mm. banyak member baru, anak muda yang mereka itu berbakat di bidang kayak, kan anak muda sekarang kayak Sosmednya konten. jago lah ya. Nah itu, nah kita kebantu banget tuh sama anak muda yang Mm-mm. baru-baru masuk itu karena mereka aktif di dunia permedsosan kayak gitu. Mm. Sehingga Bandung itu ada upload lagi di Mm-mm. medsosnya, ada dikenal lagi sama orang. Mm-mm. Nah, Aopik sebelum lebih jauh nih, tadi kan Aopik masuk ke Holik Bandung itu dengan sebenarnya Aopik masuk itu di dalamnya tuh sebenarnya ada konflik, boleh Ya, dibilang betul, konflik. Betul. Nah, udah ada konflik terlebih dahulu. apa tuh yang Aopik rasakan ketika nyemplung dalam suatu komunitas ternyata tiis, Nah, tidak itu ada tadi. reaction, Itu tadi, jadi di saat saya lagi suka-sukanya berkomunitas, betul? ini kan kita anggaplah berkomunitas ya, kalau lebih dari 1-2 orang kumpul, kita berkomunitas lah. Mm-mm. Walaupun pada nyatanya kan kita bukan klub, Betul. tapi kan tetap ada wadah. Karena saya emang sukanya berkomunitas kayak gini, ketemu banyak orang gitu kan. Mm. Nah, tujuan saya masuk ke situ ya pengen ketemu banyak orang, pengen ada kegiatan. Nah, Tapi nggak ada. tapi nggak ada. Lah, Mm-mm. ngapain gitu loh. Kan nggak lucu juga ya, Nggak lucu Aopik juga. tiba-tiba parkir di suatu tempat terus, kopdar guys gitu. Kalau selfie sih bisa aja, nanti foto mobilnya sendiri karena di belakang kan. Tapi kan kalau kameranya dimiringin Nggak ada. nggak ada, kan lucu gitu kan? Juga gitu. Jadi memang suka dukanya itu dulu, wah pengen ngebangkitin lagi satu wilayah itu emang kerasa banget gitu. Jatuh bangunnya dulu. Tapi karena kitanya suka, Bener. karena saya sendiri yang senang, jadi nggak ada beban sih kalau buat saya sih Om. Luar biasa Jadi, sih kalau itu luar ya biasa. udah ayo kita jalan aja gitu, walaupun kasarnya kita capek, waktu kita kesita, Habis lah ya, terbuang. Tapi karena kita suka, is okay. Nah, gini, Aopik. Berarti kan Aopik di awal juga sudah jelas ya, Aopik lebih duluan di Holik Bandung dibanding Aipan. Nah. Kenapa sih memilih Holik sebagai wadah untuk berkomunitas? Sedangkan di luar sana kita lihat Betul, banyak betul. lah ya, kita udah sama-sama tahu lah ya. Jadi kalau saya sendiri nih, Pribadi, saya nanya pribadi nih. ya. Kalau misalkan ada orang yang bersebelahan pendapat ya, kalau dimaklum karena Iya, kan pendapat saya. Gitu. Betul, Jadi memang sebelum saya di Holik, sebelumnya juga saya kan berkomunitas. Betul. Adalah komunitas di Bandung, Agia juga gitu. Tapi kan pecah. Akhirnya saya nyari-nyari lagi nih komunitas. siap. Waktu itu saya dapat beberapa komunitas lah yang ada di Bandung yang mau saya ikut masuk katakan. Saya japri dulu dong adminnya. Betul. Ada yang pertama nyangkut. Saya tanya-tanya gimana cara masuknya. Nah kalau untuk di klub yang saya tahu karena pengalaman saya kan kalau untuk masuk ke klub itu ada syaratnya. Entah itu ada regis, entah itu ada apalah bla 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 lah segala macam, ada apa namanya lah, ada ADART. nah itulah. Oke, siap. Pokoknya ada aturan lah di dalam itu. Nah yang satu lagi di Holik nih, kebetulan bareng nih. Begitu saya tanya di Holik, jadi si admin itu cuma bilang, Om datang aja ke Kopdaran. Siap. Terus saya bilang, kan sebelumnya saya chat di sini nih, ada regis kan. Saya tanya di sini, regisnya berapa Om? Wah, di kita nggak ada regis nih. Kalau mau gabung aja. Oke. Nah, lah kok beda kata saya itu yang ini nih. Nah, Akhirnya- di situ udah timbul ketertarikan. Wah agak beda nih. Akhirnya dari yang udah saya tadinya mau masuk itu dipilihlah Holik karena nggak ada regis awalnya. Nggak terlalu banyak aturan juga lah. Siap. Akhirnya saya gabung di Holik. Nah, memang ternyata benar begitu saya datang pun langsung disambut gitu langsung. "Yaudah, Dengan ayo pelepasan gabung." onta berarti. Iya. Gunting pita segala Ngeklek, macam. ngeklek, ngeklek gitu kan. Tempatnya bukan onta mungkin, Om. Apa tuh? Jerapah. Lebih gede sama. Nah, jadi gitu. Kenapa saya milih Holik karena kayaknya lebih Fleksibel. fleksibel gitu Siap. karena nggak ada regis, nggak ada segala macam, dan terbukti sampai saat ini Om di semua Holik pun kita masuk emang nggak ada regis. Siap. Jadi kita mah cuman yuk kamu mau gabung sama kita ya ayo, kita cuman senang-senang aja di sini gitu. Ya udah gabung aja gitu kan. Nah, Betul. makanya saya mulai masuklah di Holik.
Nah cuman tadi permasalahannya begitu saya masuk Malah- suhu Malah kecemplung di suatu komunitas Ya. yang tiba-tiba jeleb. iya gitu. Tapi justru itu tuh dijadiin sebuah tantangan gitu buat Tantangan saya. dan jadi motivasi. Nah, wah. Gua tuh bisa nggak sih Nah, gitu. bisa nggak sih? Hmm. Kebetulan waktu itu saya ada sama sesepuh yang dulu lah. Siap. Ada Om Apuy lah namanya. Saya berdua dulu sama Om Apuy itu. Om, kata saya tuh, kan Om Apuy lebih dulu tuh dia Olik. Om, gimana nih? Kok Bandung nggak ada kegiatan? Ya udah, mau nggak kita bangkitin lagi? Katanya. Ya udah, ayo kata gue. Nah. Mau nggak? Mau kata gue. Ketemulah dengan orang yang tepat saat itu. Ya udah, ayo katanya. Ya udah. Nah, mulailah kita di 2019 itu ya. 2019 luar biasa. Kesininya kan kebetulan Om Ipan kan yang awalnya dulu dari Garut, kebetulan pindah ke Bandung. Akhirnya Siap. kan Om Ipan di Bandung juga aktif. Komunikasi lah Komunikasi. awalnya mungkin. Terus Garut kan bermasalah ya karena masalah internal juga. Akhirnya yang dari Garut juga sekarang itu suhu-suhu di Garut tuh gabung di Bandung akhirnya sekarang. Walaupun kalau bicara wilayah, dulunya ada wilayah Garut. Wilayah Garut Bandung dulu juga ada. Oke. Cuman sampai saat ini juga Garut mungkin karena masih ada bermasalah lah, jadi nggak aktif. Akhirnya di Bandung, alhamdulillah sih aktif gitu. Siap. Kebetulan rumahnya juga di Bandung ya. Mantap. Akhirnya kita bareng-bareng sama-sama. Om Ipan juga kebetulan orangnya aktif, orangnya loyal, secara berkomunikasinya baik, komunikasinya baik. Akhirnya saya sama Om Ipan sampai saat ini ya udah kita berjuang bareng-bareng gitu, sampai titik saat sekarang. Dan alhamdulillah sekarang Bandung bisa dikatakan di Jabar udah ada lagi namanya. Alhamdulillah. Bahkan gini, ayah, saya potong nih. Bahkan gini. Yang saya lihat 2 tahun ke belakang ini justru di Jabar itu Bandung sekarang the best. Alhamdulillah. Saya merinding loh. Gini kok. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya pun mengikuti Ya, betul. Bandung mati surinya seperti apa dan proses bangkitnya itu saya tahu Om itu nggak mudah. Iya, betul, Nah. betul. Nah makanya saya bilang untuk Agi Ayaholic Bandung saat ini bisa bangkit, bisa comeback lah mencek bahasa gaulnya mah. Epic comeback kalau main Ya. kalau epic comeback. Itu luar biasa sekali. Nah berarti itu ada faktor apa nih? Atau faktornya karena memang Aopik tadi ngobrol dengan orang yang tepat dan bertemu orang yang tepat dan merekrut orang yang tepat. Tuh, intinya karena alhamdulillah dari sekian banyak member yang nggak aktif, ternyata masih ada member yang mau aktif. Sehingga pada akhirnya kita bareng-bareng mau membangkitkan lagi Holik Bandung yang tadinya nggak aktif jadi aktif dengan cara ya kita sama-sama kerja keras bareng tanpa istilahnya embel-embel kita tuh mau dapat keuntungan entah itu apalah. Betul. Yang saya tahu dulu kan dari komunitas itu pasti ada 1-2 belah pihak yang mengambil keuntungan dari Betul, berkomunitas. itu sih yang bahaya menurut saya. Nah, sedangkan di kita kenapa sampai sekarang bisa bangkit? Alhamdulillahnya member-member yang sekarang yang aktif itu orang-orangnya pada loyal, bener-bener loyal gitu. Jadi yaudah karena gua seneng, karena gua suka, yuk jalan gitu. Dan alhamdulillah kayak Om Ipan, banyak lah sekarang member-member. Terutama sekarang banyak member yang masih muda-muda. Betul. Itu jujur saya kebantu banget tuh sama member-member yang muda yang sekarang. Pasti. Jadi saya tuh kan orangnya serba keterbatasan, Betul. apalagi dari segi konten Om. Kan saya tuh bisa dibilang agak kurang lah dari bidang konten. Bersosmed lah ya intinya. Kurang lah. mah. Begitu ada anak-anak muda yang mereka senang dengan hal itu, Betul. membantu banget dong. Betul, bahasanya mari kita berdayakan Nah, orang-orang mari kita tersebut berdayakan gitu tersebut. kan. Gitu. Tanpa istilahnya mereka pun tanpa email kan kalau di kita itu istilahnya kita berkomunikasi seperti itu kan karena kita suka ya, bukan karena kita kerja. Kalau kerja kan kita digaji, Betul. kita kerja dipaksa karena kita butuh uang. Kalau berkomunitas kita ngelakuin ini karena kita suka, jadi kita nggak berharap apapun dong. Betul. Tapi kita bersama-sama bekerja bareng-bareng untuk membangkitkan lagi, Memajukan, memajukan komunitas lagi tersebut. Karena apa? Kalau misalkan komunitas yang kita tempatin, yang kita jalani sekarang itu lebih terkenal, lebih maju atau lebih apalah, kan kita sendiri yang punya kebanggaan. Betul, gitu. betul. Atau secara gambaran gini sih Om ya. Ketika kita masuk ke suatu komunitas, terus kita masuk nih, jeleb masuk ya.
eh, orang baru gimana mau berperan aktif ketika suhu-suhunya sendiri itu berdiam diri, Nah, katakanlah tidak aktif. Itu betul. Sebenarnya poinnya di situ sih kalau Poinnya menurut di saya. situ. Yang saya lihat juga di Bandung seperti itu. Yang kau lihat kan. Nah, Yang Om Eko lihat, yang kamu rasakan seperti apa? nah, coba sekarang saya ke Om Ipan. Nah, Om Ipan gini. Tadi kan saya ngedenger kalau Om Ipan ini memang sebelumnya ada di Agia Ayla Holik Garut. Betul, Om. Betul, Om. Kucluk dengan berbagai hal yang menyebabkan Om Ipan itu berdiam diri atau bermukim lah di Bandung. Sehingga memutuskan untuk, gue udah nggak bisa di Garut lagi nih. Berarti hijrah dong bahasanya Betul. ke Bandung. Karena memang sebelumnya juga sama orang-orang yang ada di Holik Bandung itu sudah kenal. Nah, gimana itu penyesuaiannya yang awalnya dari Garut sampai sekarang bisa diterima di Holik Bandung dan sekarang jadi seorang pengurus lah di Holik Bandung. Ya itu dia balik lagi ke pembicaraan Om Opik ya. Entah kenapa di Holik itu sebenarnya orangnya asik-asik, Om. Bener. Sangat asik gitu. Mm-mm. Jadi terlepas saya di Garut, emang dulu saya pindah ke Bandung, Om, rumah. Mm-mm. Kerjaan juga gitu kan. Nah, sebelumnya emang udah kenal sama rekan-rekan di Bandung itu. Iya. Jadi mungkin masa adaptasi saya nggak terlalu masalah itu, Om. Nggak terlalu masalah. Terus dan emang saya senang berkomunitas juga. Terus ketemu Om Opik yang pengen memajukan Holik Bandung. Jadi kayak gayung bersambut gitu, Om ya. Dan Om Opiknya juga welcome. Betul. Welcome. Terus lebih enak diajak sharing gitu kan. Terus nggak mikir untung rugi atau gimana. Betul. Gitu, Om. Sebenarnya sih itu sih. Sebenarnya di dalam suatu komunitas mau pengurus sekalipun atau bahkan ketua sekalipun, siapa sih yang gaji, Om? Iya sih. Nggak ada sih, Om. Cuman ini mah senang kita aja. Kalau misalkan ada seseorang yang berpola pikir seperti itu, saran gue mah tinggalin. Iya, betul. Itu yang akan membuat toksik lah ya. Betul. Di komunitas kita. Jangan kita udah memelihara nih komunitas kita gitu. Betul. Terus ada satu gitu ya, oknum kita sebut gitu ya. Oknum. Oknum lah ya. Jarak dong. Pertama jangan. Gak usah lah. Oke. Terus orang itu mungkin ya sedikit agak toksik, ya mending di-kick lah. Dikit. Di-kick aja daripada. Meskipun itu suhu. Tidak peduli, Om. Karena buat bikin nggak turun-turun nih. Bandung sesolid ini, aduh berdarah banget, Om. Susah bangun. Ini saya boleh dihilangin dulu nggak? Oh biar aman ya. Saya juga ngejawah. Saya juga ngejawah. Ya mungkin saya dan Om Opik yang rasain gitu. Oh, Om. tetap dibawa Tetap Om dibawa, Opiknya. tetap dibawa. Emang sebenarnya yang dirasain Om Ipan tuh apa sih? Ya buat ngebangkitinnya itu loh, Om. Pernah nggak, Om, ya dulu kan di Bandung itu ada member dari wilayah lain nih datang ke Bandung gitu. Oke. Mana nih member Bandung? Nggak ada yang nyamperin gua gitu. Sakit nggak sih, Om, digituin? Anjir, sakit gak sih Om Iya. digituin? Nah terus ya udah, itu tidak membuat kita sakit hati, tapi dijadikan kita motivasi Siap. dan pecutan lah ya, buat kita lebih kedepannya lebih solid lagi aja. Dan kita juga tidak pernah merekrut member, Om. Siap. Tidak pernah. Gak pernah ngajak lah ya Nggak bahasanya. pernah. Emang Holik apaan gitu ya? Iya. Harus juga mahal dong ya. bener. Dan rata-rata member itu ya mereka senang sendiri gitu. Jadi buat semua member yang baru, ya kita harus percantik di internal kita loh, Bang. Oke. Percantik dulu. Dandan berarti dandan gitu Bisa ya. gitu. Bikin semenarik mungkin loh. Jadi mereka yang lihat juga, ih, Holik mah kok asik gitu ya. Dan malah ada ini, Om ya, istri dari komunitas sebelah yang bilang gini, kalau Agia Ayla Holik Bandung mah komunitas yang ramah istri dan anak-anak katanya. Oke. Ya itu jadi apa sih, jadi tolak ukur kita ya buat oh kedepannya kita harus lebih solid lagi, lebih apa sih ya, ngejalin kekeluargaannya lebih oke lah, Om, gitu aja kan. Betul. Jadi
tolak ukurnya tuh bukan berarti komunitas tersebut hanya senang-senang saja. Betul. Hanya apa namanya? Hanya touring-touring saja, Betul, tapi betul. momen-momen secara kekeluargaan antar istrinya Aipan Iya. bertemu dengan Betul, istrinya iya. Aopik. Kan Malah- seru tuh Iya. seperti itu. Malah ibu-ibunya juga bikin grup sendiri sekarang, Om. Luar biasa. Ibu-ibunya bikin grup sendiri. Malah motonya ibu-ibu holik itu gini. Kopdar senang, istri tenang. Anak-anak riang. Kopdar Senang, senang, istri tenang, istri tenang, anak-anak riang. anak-anak riang. Berarti 3 aspek itu terpenuhi. Terpenuhi Bapak-bapaknya happy, ibu-ibunya tidak ketakutan, bapak-bapaknya gitu kan. Sebenarnya Anak nggak ada, Om. oh nggak ada, aman. Aman, insya Allah. Masa? Jadi kan kita juga kan tidak memikirkan ego gitu, Om, ya. Betul, Masa balik kita lagi ke hepan bapak-bapaknya aja nih. Betul. Co-pilotnya gimana nih? Gitu kan. Kita kan sebutnya co-pilot, Om. Oh, co-pilot. Co-pilot. Karena tidak ada dia, perahu nggak bisa jalan nih. Betul, Om. Co-pilot dan bagian finansial juga sih lebih tepatnya, Om. Tapi sejak kapan perahu pakai pilot? Lebih tepatnya kita Garuda Indonesia. Oke, lanjut. Gitu sih, Om, ya. Jadi ya 3 aspek itu yang kita sering kita pikirkan. Terkecuali kalau misal kita ada kopsan yang urgent gitu kan. Siap. Yang tidak membawa keluarga atau ya udah di mana aja yang penting kita bisa Kumpul, kumpul. kita sharing, ada Betul. info Iya. yang harus kita garap. Betul. Gitu sih, Om lah. Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau saya nanya secara strategi, apa tuh Om? Sampai boleh dibilang ya 2 tahun ini tuh Bandung dahsyat tuh. Selain kita ngelibatin keluarga di dalamnya gitu. Kalau apakah dari proses perekrutan atau misalkan kayak lebih selektif atau pokoknya di sini wajib kopdar setiap sebulan sekali, kalau enggak udah lu mending keluar daripada di-kick. Mungkin Om Opik. Siap. Jadi mungkin kalau dari kita itu gini, kita juga istilahnya lihat dulu kondisi internal kita seperti apa. Anak-anak sekarang itu sukanya kayak gimana sih? Maunya apa sih? Nah, itu yang kita coba buat ikutin gitu. Oh, secara artian justru dengan adanya member-member baru yang berpola pikir kemungkinan beda dengan orang-orang lama seperti Aipan dan Tuh. Aopik, saya mah orang baru. Ya kan Aipan mah orang lama, saya mah baru. KTP saya masih 2000. Nah, jadi justru seharusnya kita support gitu ya. Betul. Jangan Emang malah lu apaan sih di Nah, Holik tuh tidak seperti jadi ini gini, Om. gitu. kita itu nggak boleh gini loh. Kita punya pemikiran misalkan A, dan semua member yang baru itu harus ngikutin apa kata kita. Itu tuh sebenarnya nggak bisa, Om, kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa karena Oke. gini, dalam satu komunitas itu kepala itu banyak, Om. Betul. Kepala banyak, sifat karakter orang itu beda-beda. Saya juga kadang bukan sempat, sering lah saya berbeda pendapat sama orang. Saya selek sama orang di Betul. komunitas sendiri. Saya paling sering malah. Karena Siap. apa? Karena posisi saya itu sekarang kan, saya juga nggak tahu nih ya, anak-anak tiba-tiba ke saya itu manggilnya min. Apakah saya pedagang pita sih min? Oh, mungkin Sarmin. Iya gitu. Emang bener Sarmin. Oke. Jadi, itu tuh dari saya juga nggak tahu kenapa gitu. Karena mungkin dari awalnya saya itu yang mencoba. Ya udah kalau kira gini, Om. Anggaplah ini kan kita mobil nih, Om. Siap. Mobil kan ada pengemudi, ada setir. Siap. Kalau tidak ada setir dan pengemudi, mobil bisa jalan apa enggak? Otomatis harus ada yang mengemudikan. Betul. Gitu kan? Nah, mungkin bisa dibilang ya, saya juga selama ini istilahnya hayu mau kayak gimana nih kita, hayu mau apa nih kita. Jadi saya lempar dulu nih ke member-member yang lain, kita mau kayak gimana, kopdar mau jadi kita tidak memutuskan, Ya, betul. meskipun katakanlah Aopik sama Aipan itu pengurus atau bahkan yang dituakan, tapi bukan berarti mengambil keputusan secara individual. walaupun ada beberapa keputusan yang memang harus kita sendiri yang mutusin dalam
dalam sebagian beberapa hal lah. konteks lah ya. Tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke mereka. Ibarat kopdar. Bandung itu nggak ada kopdar pasti. Kopdar di mana tanggal berapa nggak ada. Nggak ada. Nggak Oke. Jadi kita kembalikan lagi di grup. Yuk kita kopdar. Mau di mana nih gitu ya? Yuk ada rekomendasi tempat nggak di mana? Terus gini, Bandung itu kan mencakup wilayahnya itu banyak. Banyak, Dari luas mulai ya. Cicalengka masuk Oke, ke Bandung. siap. Ranca Ekek, Cibiru, sampai Ujung Berung, terus ada di Padalarang juga, Oke, siap. ada di Soreang, ada di mana lagi? Di Nomor Raja gitu. Mandala. Pokoknya menyebar lah gitu. Nah, kita tuh punya keinginan gini Om. Kan kadang kita suka bingung nih, kopdar di sini. Oh yang ini jauh. Oh yang ini Bener, jauh. bener. Itu jadi Kopdar di kendala sini, ya. ini jauh. Nah kadang kita tuh suka rolling. Kadang rolling tuh gini. Kita sekarang kopdar di Soreang. Yuk kita kopdar di Soreang. Nah nanti kita kopdar di mana nih? Di Cicalengka. Ayo kita kopdar daerah sana. Ntar kita kopdar daerah mana nih? Padalarang. Ayo kita kopdar di sana. Ntar di Merak, Jadi keliling Cibitung aja gitu ya. Jadi biar nggak ada kata-kata, oh orang mah kopdar teh jauh wae. Bener, bener. Kalau bahasa Sundanya sih gitu. Jadi kita juga Jadi kan kembalikan lagi ke member. secara ngerangkulnya Nah, pun gitu. itu lebih enak. Bener Gitu sih, sih. memang Intinya sih strateginya memang harus seperti itu Om. Jadi tidak ada yang merasa "Oh, kenapa sih kopdarnya harus di situ mulu Nah, gitu kan? Kenapa sih ini mah curang nih kopdar di sini biar deket sama si ini gitu kan. Itu Jadi kadang jadi kendala itu. nanti itu kan jadi disebutnya tuh kasih pilih. Nah, Ini kasih. Oh, siap. kan kasih ibu sepanjang masa. Nah, gini Om, dengan kita bahasain pencapaian lah ya, dengan pencapaian yang boleh dibilang menurut saya 2 tahun sangat instan ya, sangat instan Om. Om Ipan dan kawan-kawan, Om Opik dan kawan-kawan di sini bisa bener-bener yang tadinya masih PAUD nih bahasanya nih, bener-bener PAUD lah ya, mati suri kita Nggak katakan bisa jalan. PAUD lah ya, tiba-tiba jebret langsung SMP lah sekarang tuh gitu. Pencapaian itu tuh apa namanya, selain tadi supportnya kemungkinan pasti dari keluarga udah jelas dong. Nah dari member udah pasti, faktor pendukung lain apa itu yang bisa mensupport teman-teman di Bandung bisa sampai ya melejit sampai sekarang gitu. Ya mungkin di Bandung kita kayak yang member baru ya Om ya, kita pantau member baru itu yang loyalitasnya, kinerjanya, kontribusinya buat Holy. Kita itu baru setahun kemarin mungkin Min ya, kita ngadain Member of the Year. Oke. Member of Siap. the Year. Jadi penghargaan. Ada reward lah ya. Reward. Reward Jadi, bagi member baru yang aktif. reward tuh nasi yang dimasak di Itu yang Castro. kita makan tadi liwet. Oh, oke, Ini siap. liwet kayak apa sih? Penghargaan lah ya. Penghargaan untuk member yang Yang aktif, yang baru lah ya. oke. Jadi sekarang gini lah Om ya. Yang biasa anak baru masuk komunitas itu kan malu-malu. Pasti itu. Om. Terus mau ngobrol segan. Mm-mm. Terus mau gimana-gimana kayak nggak enak. Mm-mm. Kita sebagai yang bukan senior apa sih namanya ya? Pendahulu lah. Pendahulu lah ya. Mm-mm. Kita itu harus bisa mengartikan hati mereka gitu Om. Mm-mm. Bener. Kita member pasti ya malu. Jadi gimana kita biar mengerti member itu kayak kita hargai gitu. Oke, kan. bener. Kayak kita rangkul. Intinya kita welcome lah. Kita dengan welcome anak-anak gitu baru. kan. Terus ya bagi saya regenerasi itu perlu Om. Bener itu. Sangat perlu. Jadi jangan kita ngerasa udah lama nih gini-gini. Regenerasi itu perlu Om. Bener. Saya juga lihat dari komunitas lain gitu ya. Betul. Yang mereka egonya tinggi, para pendahulunya pengen gimana mereka gitu kan. Hancur Om. Iya, Hancur. nggak ada yang ini. Jadi kayak kemarin aja ya, ya Member of the Year gitu, penghargaan buat member baru yang aktif. Kita hadiahnya nggak seberapa sih Om. Cuman aware-nya kita ke mereka. Betul. Nah gini Om, yang saya lihat juga kebetulan saya juga sudah cross check ya, saya ngelihat di Bandung itu ada Om Yogi yang remus knalpot itu. Om. Betul. Nah, Betul. jadi
dukungan atau support dari Om Yogi dari Remus Ecosystem ini gimana tuh Om terhadap Holik Bandung? Kalau misal saya boleh jujur Om, Siap? dia itu nggak ada bicara untung rugi Om. Setiap kegiatan Holik dia paling terdepan dalam sponsor. Siap. Makanya Om Yogi itu di Bandung itu kita jadikan humas. Siap. Humas Bandung lah ya. Karena Om Yogi bergerak di bidang otomotif lah ya. Terus support ke kita juga sangat-sangat luar biasa. Betul. Terus ya kita respect lah sama dia gitu. Betul. Oke teman-teman, sekedar share ya buat teman-teman yang ada di seputaran Bandung. Jadi kalau pengen performa mobilnya atau tarikannya bahkan gasnya pol, teman-teman bisa langsung ke Remus Ecosystem. Alamatnya di mana? Di Jalan Buah Batu, Di Jalan Buah Batu. perempatan Soekarno-Hatta aja Om. Udah Oke. terkenal kok Om. Udah Siap. terkenal banget. Siap. Soalnya ini kalau nggak salah cabang dari Jerman Om. Dari Jerman. ya. Oke. Dan mekaniknya pun Om Yogi itu cum laude loh. Cum laude naon Om? Cum laude itu hasil terbaik dan yang terpaling baik. Oke, seperti ini ya kedelai pilihan Malika gitu ya. Gak usah diraguin lagi Om. Oke, siap. Mungkin setiap anak komunitas bukan hanya di Holik Om ya. Siap. Di komunitas lain juga ingat knalpot, ingat Remus Om. Oke, siap. Ingat knalpot, Ingat ingat Remus. Remus. Oke. Nah, gini, Aipan. Buat teman-teman di luar sana yang saat ini mempunyai kendaraan Agya atau Ayla, atau saat ini masih bingung nih nyari-nyari, aduh, gua ada punya mobil pengen masuk komunitas Agya Ayla nih. Yeah. Gimana nih secara secara rule kalau ingin bergabung di Agya Ayla Holik Bandung? Pertamanya sih ya bisa kepoin juga medsos kita Om ya. Siap. Ada IG juga di Instagram, oke. Betul, Holik Bandung. AA Holik. Holik Bandrai ya kalau misal IG ya. Oh, penulisannya AA. Holik Bandrai. Oke. Udah muncul tuh, Siap. semuanya. Pencet tuh. Nggak usah. Oh. Otomatis sendiri Om. Oh, tuh. Holik Bandrai langsung Oke, brand gitu semuanya. siap. Gitu kan. Terus kalau misal di FB Agya Ayla Holik Bandung Raya. Agya Ayla Holik Bandung Raya. Gitu. Berarti teman-teman semuanya yang mau join dengan Agya Ayla Holik Bandung itu bisa langsung DM atau inbox. Iya, itu ke... ada kontak personnya juga Om. Oh, di sana. ada kontak personnya. Ada kontak Itu personnya langsung juga. dengan adminnya langsung itu. Iya. Adminnya langsung. Siap. Betul, ini adminnya di sini Om. Oh, adminnya Om Opik. Siap. Oke, Aipan, obrolan kita kali ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Kenapa bisa saya bilang luar biasa? Karena jarang suatu klub atau komunitas yang tadinya dia sudah tenggelam atau mati suri itu bisa cepet comeback-nya tuh jarang sekali. Ya, kembali lagi ke ego sih Om. Betul. Kembali ke Ya mudah-mudahan dari isi obrolan kita kali ini itu bisa menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana atau wilayah-wilayah lain yang saat ini kemungkinan ada yang posisinya seperti itu. Oke, Aipan, saya rasa cukup. Ini, Om, Terima. boleh nambahin satu lagi? Apa itu Om? Nah, ini kebetulan jadi kita juga kemarin kebetulan dipercaya ya sama. Nah, bener. ini Apa nih. tuh? Apa tuh? Jadi kemarin kan kita selain kita kan wilayah nih, Betul. kayak Bandung, Karawang, Subang. Kita juga ada wilayah Jabarnya, Jawa Barat, Agya Holik Jawa Barat, teman. Jadi itu Siap. melingkup wilayah Jawa Barat gitu. Siap. Nah, kebetulan tahun ini tuh kan Agya Holik Jawa Barat tuh mau anniversary Om. Siap. Yang keempat. Betul. Yang keempat ya? Yang keempat. Nah, kebetulan kita itu Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah Om. Jadi tuan rumah. Jadi tuan Oke. rumah di. Jadi kebetulan kan kalau tiap tahun itu di apa? Di rolling lah tiap wilayah. Nah, kebetulan tahun ini kita jadi tuan rumah di Bandung. Dipercaya sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan Anip Jabar. dipercaya. Oke. Alhamdulillah lah, kita juga sekarang udah mulai berani nih. Gitu. Walaupun kita misalnya kan baru bangkit nih, tapi Betul. kita juga bisa lah kayaknya. Harus bisa. Nah, Nah, jadi- apa yang kalian butuhkan apa? Nah, mungkin dari teman-teman dari semua wilayah, mungkin se-Jawa Siap. Barat mungkin ya nanti Jawa Barat. yang nanti mungkin yang biasa kayak Remus nih. Oke, siap. Kita bicara. Oke, jadi teman-teman mungkin teman-teman di Bandung ini sekarang dipercaya untuk jadi penyelenggara Anip Jabar yang keempat. Jadi teman-teman di Bandung ini butuh support
Betul. dukungan, entah itu ide-ide kreatif dari Betul. teman-teman semuanya atau bahkan secara finansial. Nah, Kita ngomongin makanya sponsor lah gitu. Sponsor buat teman-teman yang mau bantu buat acara sama-sama kita di Jabar nanti, Iya. di acara Jabar nanti, boleh langsung bisa kontak ke Om Ipan atau Om Opik atau bisa ke sosial medianya yang dicantumkan tadi. Kebetulan yang disebutin kita rencana itu di bulan Mei. tadi. Di bulan Kalau Mei. tidak ada kendala ya. Siap. Kita bulan Mei 2024 kita akan mengadakan anniversary Agi Ailok Jabar yang keempat di Bandung. Di Jadi, Bandung. Insya Allah kami mudah-mudahan acaranya lancar ya. sebagai tuan rumah juga mohon doa, mohon support buat teman-teman semua buat kelancaran acara kita nanti gitu. Siap. Mudah-mudahan acara kita nanti sukses, ditunggu kehadirannya di Bandung pokoknya nanti Mei. Amin, siap. Oke, Aipan, terima kasih banyak. Opik juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan isi dari semuanya ini bisa menjadi motivasi dan bahkan bisa diterapkan di teman-teman yang ada di luar komunitas Agi Aila pun ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Aipan. Sehat-sehat selalu Opik. Terima kasih juga ini tadi jamuannya luar biasa. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sampai saat ini kalian masih setia dengan AHK Podcast. Semoga kedepannya AHK Podcast bisa keliling dan keliling lagi di wilayah masing-masing. Oke, selamat sore semuanya. See you guys. Nggak holik, nggak asik. Nah.